Sebenarnya pengajian ini adalah pengajian dari Masjid Jamiatul Khair Malenceri. Ya, kebetulan salah satu jemaah kami ini adalah Pak Dr. Darwis, dan Pak Darwis sendiri mengundang kami untuk bersilaturahmi ke rumah beliau. Dan ini alhamdulillah malam hari ini sudah terwujud. Dan mempersingkat waktu bahwa pada malam hari ini kita akan membahas Syura Al-Qadar. Al-Qadar ini terdiri dari 5 ayat, yaitu Syura yang turun di Mekah, makanya disebut Surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mempersilahkan kepada Ustaz Nur untuk membawakan acara ini dengan surah Al-Qadar. Tafadhal. Alhamdulillah, alladzi anzal Qur'ana bil lisanin arabiyyin hudal lin-nasi bayyinatin minal huda wal Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad hataman nabi la nabiy ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita kembali melakukan kajian, dan kajian kita kali ini dibagi dalam 2 sesi, pemaknaan secara lafaziyah, dan setelah itu kita berdiskusi saling berbagi untuk sesi kedua yang kita ramai dengan pemaknaan secara tafsiriyah. Surah ini diawali dengan inna. Inna itu adalah satu perkanan. Anzalnahu dari kata nazala, turun. Anzalnahu ini bermakna kami. Ada kata nun di sini menunjukkan bahwa itu adalah pelaku, dalam hal ini Allah. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan hu, itu kata ganti daripada benda, Quran. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Quran itu di dalam Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Nah, ini contoh yang saya berikan tadi. Qadar itu diterjemahkan tidak pas kedekatan kemuliaan, karena lebih dari itu. Ada qadar, ada penentuan, ada plot atau perencanaan. Itu pada qadar itu banyak makna qadar itu. Dia digunakan itu sangat banyak dalam Al-Quran, dalam berbagai. Jadi maknanya itu disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jadi qadar itu adalah malam penentuan, malam kemuliaan. Di situ ditentukan ajalnya seseorang, lahirnya seseorang, apapun itu. Jadi malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu yang mulia itu sebenarnya adalah pada saat Rasulullah diangkat sebagai Nabi Rasul, ya. Pada turunnya tidak pada bulan Ramadan, tapi turunnya itu pada hari keberapa itu banyak pendapat, tapi kebanyakan jumhur ulama pendapat bahwa di 10 terakhir bulan Ramadan itulah malam turunnya Al-Quran, dan disitulah sebenarnya malam yang mulia itu, disitulah khairun min alf shahr, lebih baik dari 1000 bulan, ya. Jadi satu kali turun Al-Qadar, Lailatul Qadar, yang berikutnya ulang tahun turunnya Lailatul Qadar. Jadi sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, yaitu di Rasulullah ketika berada di Gua Hira. Kemudian wama adrak, dan apakah kamu tahu apakah itu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar? Apabila Allah menggunakan wama adraka, maka tidak ada yang bisa menjawabnya. Itu bermakna suatu informasi yang Allah permaklumkan, dan setelah dijelaskan barulah kita mengetahui. Jadi tidak ada yang bisa menjawab kecuali Allah sendiri.
Dan itu adalah salah satu ayat yang menunjukkan adanya informasi baru atau ada suatu istilah yang penting. Wama adraka ma Lailatul Qadri. Tahukah kamu itu apa malam Lailatul Qadar? Nah, dijelaskan karena hanya Allah yang bisa menjawabnya. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih bagus min alfi syahri, dari 1000 bulan. 1000 itu adalah suatu ungkapan yang banyak. Sama dengan kita, 1000 satu macam. Nah itu ungkapan banyak. Jadi ini khair lebih bagus daripada 1000 bulan. Artinya mungkin lebih dari 1000 bulan. Lebih baiknya itu ya. Jadi itu suatu ungkapan bahwa lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar lebih bagus daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu, maka turunlah malaikat-malaikat. Nah, malaikat ini dalam bahasa Arab digolongkan muannas. Tetapi dia tidak sama dengan manusia, laki perempuan. Ya. Tapi dia masuk muannas. Artinya kata bendanya isimnya itu termasuk jenis muannas. Itulah sebabnya barangkali saudara saya kita dari ahli kitab, karena dia membarkan malaikat pakai sayap dan perempuan. Ya. Padahal sebenarnya bukan perempuan, bukan laki-laki, karena dia makhluk lain, bukan jenis manusia. Tapi dia kata kerjanya termasuk muannas. Nah, di sini makanya dia pakai huruf ta. Jadi tanazzalul malaikat, turun malaikat. Tanazzal di sini dari kata nazala bisa bermakna ini beransur-ansur, tidak sekaligus. Berarti turunnya malaikat berulang-ulang. Itu maknanya dari segi pemaknaan. Warruh dan ruh. Ruh ini nama lain daripada malaikat Jibril. Dan Jibril atau malaikat dan Jibril turun fiha pada malam itu. Biizni, dengan izin Rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Min kullih, untuk segala, min kulli amarin, atau dari segala urusan. Jadi malaikat dan ruh atau malaikat Jibril turun untuk penentuan segala urusan. Salamun, selamat, hiya, pada malam itu, hatta, hingga matla'il fajr, matla'il, hingga terbitnya fajar. Demikian pemaknaan secara lafaziyah, dan bisa kita bahas, kita bisa kembangkan dengan pemaknaan secara tafsiriyah berdasarkan hasil-hasil bacaan kita masing-masing ataupun pengalaman kita. Kalau ahli kitab itu menerjemahkan itu malaikat katanya pakai sayap, apa sebabnya itu? Itu barangkali tentang pemanasan. Salat wajib 5 waktu, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Ya, ada yang pernah saya baca bahwa itu jumlah sayap malaikat. Ada yang bersayap 2, bersayap 3, bersayap 4. Ya, kalau dari sisi matematis itu sebenarnya ada, tapi benarkah itu bahwa memang malaikat-malaikat itu ada yang bersayap 2, 3, 4. Nah, ini menjadi dasar banyaknya rakaat dari misalnya subuh 2, ya, maghrib 3, ya lagi 4. Jadi bersayap 2, bersayap 3, bersayap 4. Jadi itu lanjutannya pertanyaan tak? Pertama tadi tentang malaikat, apakah malaikat itu bersayap atau tidak. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran bahwa malaikat itu bersayap. Bisa silakan dilihat di surah Fatir ayat 1. Saya bacakan di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, disebutkan di sini artinya bahwa segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, ya, ajnihatin matna wa thulatha wa ruba', masing-masing ada 2, ada 3 dan 4. Dan dalam satu riwayat disebutkan, riwayat Muslim kalau tidak salah, Nabi pernah mengatakan bahwa ro'a Jibril lahu situmi'a jinah, bahwa Nabi pernah melihat malaikat Jibril itu memiliki sayap 600 sayap. Jadi ketika dia melihat malaikat Jibril memenuhi ufuk,
Jadi subhanallah itu malaikat Jibril memenuhi ufuk dari ujung timur sampai ujung barat sayapnya. Subhanallah itu malaikat Jibril. Jadi ini keimanan kita bahwa malaikat benar-benar memiliki sayap. Tapi bagaimana bentuk sayap malaikat itu maka kita serahkan kepada Allah karena tidak ada penjelasan secara khusus tentang bagaimana, apakah seperti yang kita biasa lihat, ya Allah alam. Kemudian mengenai yang tadi takdir, ya benar bahwa di malam Lailatul Qadar itu ditetapkan takdir sana, namanya ada takdir setahun. Jadi ada beberapa macam-macam takdir, ada takdir azali, ada takdir umri, ada takdir sana, ada takdir yaumi. Ya, dan takdir asali itu ada takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Tetapi kalau kita berkata alhamdulillahirabbil alamin itu firman. Kalau saya katakan segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, itu bukan firman, terjemahan firman, ya. Jadi kalau kitab suci Al-Qur'an akan selalu ada teks aslinya. Ya, di Denpasar saya pernah membeli dekoran itu yang buku itu, rupanya terjemahan. Tapi tidak dapat, saya tidak menemukan teks asli. Dia perlakukan seperti Bible. Padahal kalau kita meneliti secara ilmiah, maka kita akan secara mencari yang original, yang asli, bukan terjemahan, bukan adopsi atau tiruan. Jadi asli, jadi back to the original.